Hai, selamat petang. Selamat bertemu kembali dalam video saya kali ini berkaitan dengan kesehatan mental. Tahukah Anda bahwa mereka yang terlampau selalu berselfie macam yang saya buat tadi itu juga dikategorikan sebagai satu masalah mental oleh Persatuan Psikiatrik Amerika Serikat. Tapi sebelum kita cerita pasal selfie yang keterlaluan tadi, kita bercerita dulu berkenaan dengan kesehatan mental. Nampaknya topik ini yang paling banyak diundi oleh pembaca-pembaca di dalam Facebook saya. Jadi saya akan bercerita tentang kesehatan mental pada hari ini. Banyak yang perlu di-cover, tetapi saya coba bagi secepat yang mungkin, seringkas yang mungkin berkaitan dengan kesehatan mental. Memang sangat penting kesehatan mental ini karena ianya mempengaruhi sebahagian besar daripada kesehatan seseorang dan bahkan ramai orang yang ada masalah kesehatan mental. Oke, pertama sekali, apakah kesehatan mental itu? Ini, kesehatan mental adalah kesehatan emosi, kelakuan, dan cara berpikir. Dan apakah masalah mental? Nah, kita tidak suka memanggil dia sebagai penyakit mental. Kita lebih suka memanggil dia sebagai masalah mental. Sebab tidak seperti penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, dan sebagainya sangat mudah difahami. Tetapi bila kita katakan penyakit mental, lain-lain sudah itu pikiran. Jadi kita akan panggil dia sebagai masalah mental di dalam perbualan kita sehari-hari, dari dokter kepada pesakit, dari ahli kesehatan kepada pesakit, antara pesakit-pesakit, dan juga dalam perbincangan-perbincangan am dengan orang ramai. Apakah masalah mental itu? Ini, masalah mental itu adalah masalah yang berkaitan dengan emosi, kelakuan, dan cara berpikir. Oke, poin yang paling penting adalah masalah mental, jangan kita awal-awal cakap dia sebagai gila. Oke, itu message yang paling penting. Bukan semua masalah mental itu adalah gila. Karena sebahagian besar daripada diorang ini, diorang tahu diorang ada masalah, bahkan diorang akan tanya kepada dokter, "Ayah dokter, saya mau gila sudah kayak ini sebab begini saya pikir, begini saya buat dan sebagainya." Itu tanda dia tidak gila. Sebab orang gila bukan mau tanya, "Saya gila kayak ini dokter," dia bilang. Jadi jangan awal-awal cakap bila kita ada masalah mental, maka kita akan panggil dia sebagai gila. Ups, ada gangguan teknikal pula tadi. Oke, kita sambung semula. Apakah jenis penyakit mental ataupun masalah mental yang paling utama? Oke, ada 3 jenis masalah mental yang paling utama. Sebenarnya terlalu banyak, tapi 3 kumpulan terbesar yang kita boleh bincang bersama-sama. Yang pertama dipanggil sebagai anxiety disorder ataupun kerisauan yang melampau. Yang kedua dipanggil mood disorder ataupun ketidakseimbangan perasaan. Dan yang nomor 3 adalah skizofrenia ataupun selalu diterjemah dalam bahasa Malaysia sebagai skizofrenia juga, tetapi maksud sebenarnya adalah ketidakwarasan pikiran. Oke, mari kita bincang satu persatu. Yang pertama sekali, anxiety disorder ataupun kerisauan yang melampau. Inilah yang selalu kita jumpa orang yang terlampau takut, terlampau risau, terlampau panik dengan keterlaluan. Sampaikan perkara-perkara yang ringan-ringan pun dia takut, bahkan kadang-kadang tiada apa-apa yang berlaku pun dia pandai rasa takut, pandai rasa gemuruh, jantung berdebar-debar, berpeluh-peluh, bergerak ke sini ke sana, tidak tahu apa mau dibuat dan sebagainya. Ini yang dipanggil sebagai kerisauan yang melampau. Ada juga yang takut terhadap perkara-perkara tertentu dengan melampau. Contohnya takut kepada tempat yang tertutup, takut kepada benda yang bising, takut kepada
api, kebakaran, takut kepada manusia, dan sebagainya. Manusia tertentu lah. So, ketakutan yang melampau ini semua menunjukkan dia satu masalah mental, karena dia sebenarnya tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan, tidak ada apa-apa bahaya dan sebagainya, tapi dia takut. Dengan sendirinya dia merasa risau, gemuruh, jantung berdebar-debar, napas mau sesak, lepas itu mau pingsan dan sebagainya. So, semua ini kita tengok seolah-olah tidak logik, tetapi sangat mengganggu bagi dia yang mengalaminya. Itu dipanggil kerisauan yang melampau. Banyak lagi jenis-jenis di bawahnya yang kecil-kecil. Fobia, sebagainya. Panic disorder, sebagainya. Semua ini masih dikategorikan sebagai masalah mental. Nah, memang ada sedikit-sedikit di antara kita yang ada risau sikit-sikit, takut sikit-sikit, dan sebagainya. Tapi selagi kerisauan itu tidak mengganggu, satu, tidak mengganggu kerja kita, kedua, tidak mengganggu perhubungan kita dengan ahli keluarga kita, dengan masyarakat kita, dan tidak menyebabkan kita tidak dapat berfungsi sebagai seorang manusia, maka kerisauan itu, ketakutan itu tidak dianggap sebagai masalah. Hanya apabila masalah mental itu mulai mengganggu fungsi kamu sebagai seorang manusia, mengganggu kerja kamu, dan mengganggu perhubungan kamu dengan masyarakat, dengan ibu bapa, dengan anak-anak, maka dia dianggap sebagai masalah. Yalah, semua orang pun ada risau sikit-sikit, takut sikit-sikit. Tapi kalau kamu masih dapat berfungsi seperti biasa, boleh kerja seperti biasa, pergi kerja, makan gaji, boleh berbicara dengan ibu bapa, sanak saudara, dan ahli keluarga, itu belum dianggap sebagai masalah mental. Oke. Yang kedua, mood disorder ataupun ketidakseimbangan perasaan. Nah, ini yang termasuklah kemurungan yang melampau, kemurungan ataupun kesedihan yang melampau. Ini yang dikatakan depression, terlalu sedih, melampau-lampau sedihnya, walaupun perkara yang menyedihkan itu sudah selesai, sudah lama berlalu, dia masih sedih lagi, rasa macam mau bunuh diri selalu, rasa macam mau tiada semangat mau hidup, tidak dapat pergi kerja, tidak peduli makan minum, tidak peduli bermakeup berhias dan sebagainya, tidak peduli anak-anak, tidak peduli ibu bapa, tidak peduli laki bini dan sebagainya. Itulah penyakit kemurungan yang melampau ataupun depression. Sekali lagi, kita semua pun ada rasa depres, sekali-sekala kita ada rasa sedih sekali-sekala, tapi kalau dia tidak berlangsung dengan lama, sekurang-kurangnya 6 bulan, dan dia tidak mengganggu kerja kamu, tidak mengganggu perhubungan kamu dengan anak-anak, dengan saudara mara, dengan masyarakat, dan kamu masih berfungsi sebagai manusia normal, itu masih belum dianggap sebagai masalah mental. Nah, ada juga mood disorder ini yang menyebabkan kita balik-balik buat benda, balik-balik buat barang, balik-balik buat perkara yang sepatutnya kita tidak perlu buat. Contohnya balik-balik cuci tangan, balik-balik sapu lantai, balik-balik periksa pintu rumah sudah kunci ke tidak, balik periksa sudah kunci ke tidak pintu rumah. Ini dipanggil sebagai obsessive compulsive disorder ataupun OCD. Itu pun termasuk juga sebagai satu masalah mental. Kalau kita balik-balik memeriksa suatu perkara itu, walaupun sudah kita periksa, sehingga kan dia mengganggu kerja kita. Nah, balik lagi seperti itu. Kalau kita setakat cek kita punya pintu sudah kunci ke tidak dalam 2-3 kali, itu ada masalah. Tapi kalau kita balik-balik cek, sudah kita jauh bawa kereta, tiba-tiba kita buat U-turn, pergi lagi cek lagi sudah kunci ke tidak, itu masalah mental. Oke. Nah, dalam mood disorder ini ada juga masalah kita bilang maniac disorder, ataupun ini yang terlampau gembira. Lain lagi kemurungan, ini lain lagi yang terlampau gembira, ini yang maniac atau terlampau bersemangat. Oh, mari kita pergi calon masuk mengundi, mari kita akan menang, kita akan melawan, kita punya parti akan menang, kita akan jadi presiden, kita akan mengalahkan mereka yang lain, ataupun saya akan beli kereta, saya akan melabur uang, saya akan kawin satu lagi dan sebagainya. Semua ini yang terlampau bersemangat, yang sukar untuk
dikontrol perasaannya, itu juga satu masalah mental karena mengganggu fungsi dia sebagai manusia. Itu dipanggil manic disorder. Oke, yang kedua. Yang ketiga, skizofrenia. Ini lain sedikit daripada dua tadi. Yang pertama itu anxiety disorder, kerisauan melampau. Yang kedua itu mood disorder, ketidakseimbangan perasaan. Dua-dua ini sebenarnya mereka masih waras. Mereka tidak gila. Mereka tahu yang mereka ada masalah dan mereka selalunya akan berjumpa dengan dokter. Yang ketiga ini, skizofrenia yang susah sedikit. Yang nomor 3 ini, skizofrenia ini susah sedikit karena kita anggap dia sebagai masalah ketidakwarasan pikiran. Artinya dia tidak dapat berpikir dengan normal. Jadi dia tidak akan tahu bahwa dia ini gila. Jadi yang nomor 3 ini sebenarnya sangat sesuai lah kita panggil dia gila-gila, tapi janganlah dalam penggunaan atau perkataan dia masih dianggap sebagai masalah mental. Malangnya dia tidak tahu dia ada masalah mental, ini skizofrenia, dan menyebabkan dia tidak mau pergi jumpa dokter dan tidak mau mencari pertolongan karena bagi dia perkara itu normal. Itu bezanya dari yang dua tadi. Yang ketiga ini dia tidak tahu yang dia itu ada masalah, dia tidak sadar, dia tidak dapat terima kenyataan. Skizofrenia ini selalunya dia di dunia dia sendiri, dia terasing. Itulah cara pemikiran dia yang salah. Kadang-kadang dia percaya dia itu spesial. Kadang-kadang dia melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat. Itu dipanggil halusinasi. Kadang-kadang dia mendengar sesuatu yang orang tidak dengar. Semua dia ada di dalam persepsi dia sendiri, dalam dunia dia sendiri. Ini yang agak susah untuk kita tangani dari segi perlakuan masyarakat dan juga obat-obatan. Susah mau kasih obat. So, kita sudah tahu 3 jenis masalah mental yang utama: kerisauan melampau atau anxiety, mood disorder ataupun ketidakseimbangan perasaan, rasa sedih, depression dan sebagainya. Yang ketiga, skizofrenia ataupun tidak waras pikiran, nampak sesuatu yang tiada, dengar sesuatu yang tiada, kepercayaan yang keterlaluan yang orang lain tidak ikut percaya. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan masalah mental. Oke, ada penyumbang-penyumbang utama kepada masalah mental ini. Kalau kita katakan sebab, susah sedikit lah. Jadi kita katakan dia sebagai penyumbang. Penyumbang utama masalah mental nomor 1 adalah stres, tekanan. Dan stres ini ada banyak jenis: keuangan, perhubungan, kerja, masyarakat, pembesaran, pembawaan, dan bermacam-macam lagi. Yang kedua, kerusakan otak. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon, vitamin, atau zat galian. Yang keempat ialah faktor keturunan. Semua pun ada faktor keturunan. Apa kira penyakit pun semua ada faktor keturunan. Oke, kita bincang serba sedikit. Puncak utama masalah mental, penyumbang utama adalah masih lagi stres, tekanan. Jadi sangat penting untuk kita handle tekanan di sekeliling kita. Apa-apa yang menjadi puncak puncak tekanan termasuk keuangan, sepatutnya kita selesaikan dengan baik. Kita tidak dapat selesaikan, bagus kita buang itu puncak stres. Termasuk sekali dari segi perhubungan. Ada orang dia bertahun-tahun dia bertahan dengan orang yang sentiasa menjadi stres kepada dia. Elakkanlah, ceraikanlah, jaga kesehatan mental kita. Tidak ada guna kita bertahan dengan orang yang menjadi puncak stres kepada kita kalau kita mau jadi gila sudah karena menangani dia. Ini penting untuk hubungan suami istri, hubungan boyfriend dan girlfriend, hubungan bapak dan anak, ibu dan anak, mentua dan anak, mentua dan menantu, dan sebagainya. Semua ini memberikan stres yang boleh mengganggu kesehatan mental. Tidak kurang juga dari segi
perhubungan pekerjaan antara bos dan pekerja, antara majikan dan pekerja, dan semua kuli-kuli dan sebagainya. Dan demikian juga dengan tempat kerja yang tidak selesa, banyak stres, banyak gangguan emosi dan sebagainya. Social expectation, nah ini tanggapan masyarakat. Kadang-kadang tanggapan masyarakat terhadap kita terlalu berat untuk kita bawa, sehingga kita merasa tertekan, sehingga keluarlah tanda-tanda masalah mental tersebut. Pembesaran kita yang terganggu, pembesaran semasa kita anak-anak terganggu, tiada childhood memory yang bagus, mungkin kita didera dan sebagainya, memberikan tekanan hingga besar menyebabkan masalah mental. Pembawaan yang tidak sehat, setiap hari kita tengok pergaduhan, setiap hari kita tengok peperangan, setiap hari kita tengok kelaparan, penyakit, kematian, sebagainya semasa kita membesar ataupun semasa kita hidup di tempat kita, sudah pasti memberikan tekanan yang akhirnya memberikan masalah mental. Jadi puncak utama masalah mental ini adalah tekanan, stres. Jauhkan puncak stres. Ceraikan puncak stres. Tinggalkan puncak stres. Hiduplah seboleh-boleh yang mungkin tanpa stres, tanpa tekanan. Yang kedua, kerusakan otak. Ini kita semua paham lah, kalau otak kita sudah rusak, macam mana pun mental pasti akan rusak. Tapi yang merusakkan otak itu kadang-kadang kita tidak sadari. Contohnya dadah, syabu merusakkan otak, rokok merusakkan otak sikit-sikit, alkohol merusakkan otak, jangkitan kuman merusakkan otak. Bila otak sudah rusak sikit-sikit, keluarlah masalah mental sikit-sikit juga. Jadi jaga otak ini, jangan sengaja kasih rusak. Kemalangan kereta juga menyebabkan kerusakan otak sikit-sikit, menyebabkan masalah mental. Eksiden bicycle, eksiden jatuh bukit, eksiden semasa hiking dan sebagainya, kepala terantuk, otak rusak sedikit, mental pun keluar juga. Sejaga kesehatan otak. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon, vitamin, dan galian menyebabkan masalah mental juga. Selalunya kalau ada orang yang first time jumpa saya ada masalah mental, perkara paling pertama saya buat adalah saya suruh dulu dia makan multivitamin 3 bulan. Lepas itu saya tengok perubahan dan sebagainya. Karena mungkin disebabkan oleh perkara simpel seperti pemakanan tidak sehat, menyebabkan hormon dia tidak sehat, vitamin dia tidak cukup, menyebabkan ada gangguan sedikit. Contohnya hormon thyroid. Nah, kalau hormon thyroid ini rendah, boleh jadi gila orang. Kalau dia terlampau tinggi, dia boleh jadi gila juga. Hormon testosteron, hormon lelaki. Kalau terlampau tinggi hormon testosteron, habis semua perempuan dia pergi kejar, telanjang dia berlari pergi kejar kali di luar. Gila juga namanya, tapi disebabkan oleh hormon yang terlampau tinggi. So benda-benda semua ini dokter kena periksa. Pastikan hormon seimbang, vitamin cukup, zat galian cukup. Mana tahu itu yang puncak dia jadi mental sedikit. Yang keempat, faktor keturunan ini tidak banyak kita boleh buat lah. Tetapi kita masih boleh nasihatkan dia berjaga-jaga bahwa benda-benda yang tertentu boleh menyebabkan masalah mental dia itu akan terjadi. Walaupun dia ada keturunan, tapi kalau cara hidup dia bagus, dia penuh dengan kasih sayang dan sebagainya, mungkin masalah mental itu masih dapat dikurangkan. Oke, poin terakhir. Selalunya saya bagi ceramah ini lebih kurang 10 menit saja, tapi masalah mental ini terlalu besar untuk di-cover, ini mau dekat 20 menit sudah. Poin terakhir. Poin pertama tadi, jangan sembarangan panggil orang gila. Orang yang ada masalah mental ini jangan kepandai-pandai panggil dia gila, karena kemungkinan besar dia tidak gila. Dia tahu yang dia ada masalah dan dia tahu mencari penyelesaiannya. Poin kedua, jangan kita jadi penyumbang kepada masalah mental orang lain. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita selalu berbicara pasal masalah mental, kita pikir orang lain saja. Kenapa dia itu? Kenapa dia gila? Kenapa dia ada masalah?
Tapi kita kadang-kadang terlupa yang menyumbangkan masalah kepada dia itu adalah diri kita sendiri. Kita yang derak dia dari segi emosi. Anak-anak kita stres, mau jadi gila. Ibu bapak sendiri punya salah. Sikit-sikit suruh belajar, sikit-sikit mesti dapat E, sikit-sikit mesti dapat D, mesti pergi university dan sebagainya. Anak jadi gila, bunuh diri. Lepas itu dia garuk kepala. Kenapa anak saya ini jadi gila? Sendiri kau yang menjadi penyumbang kepada anak kau yang gila itu. Dan bukan itu saja contohnya, banyak lagi masalah lain. Terutama sekali mereka yang masih mencari pasangan. Kadang-kadang dia ada toxic relation dengan boyfriend, dengan girlfriend yang terlalu demanding, terlalu controlling, terlalu gila. Sehingga pembawaan dia terganggu. Sehingga kan dia sudah bercerai, sudah break up pun masih lagi dia gila mental karena stres, karena rosak oleh pembawaan tersebut. Jadi kita sudah dengar ini ceramah, kita kena paham. Kita mesti penuh dengan kasih sayang. Kita jaga orang sekeliling kita. Kita berikan environment yang tidak menyebabkan stres, tidak menyebabkan tekanan. Kita gembirakan dia, supaya dia pun boleh gembirakan kita, supaya kita sama-sama mempunyai kesehatan mental yang baik, supaya dia tidak stres, kita tidak stres, sama-sama tidak gila. Oke? Poin itu sangat penting. Jangan jadi penyumbang kepada masalah mental orang lain di sekitar kita.